Silakan duduk saudara. Saudara, biar bagaimana firman yang tadi Pak Abe sampaikan itu adalah sesuatu yang sebenarnya dasar dari kehidupan kita, Bapak Ibu. Kesetiaan, ketaatan, ketulusan itu gak gampang, Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu ya, pemimpin kita dapat kalau kita suruh niup shofar Bapak Ibu setiap hari 4 kali Bapak Ibu. Tapi berapa banyak yang kita lupa, sengaja lupa, dan lain-lain Bapak Ibu. Biar bagaimana firman yang tadi, biarkan menegur setiap hati kita. Saya gak janjian sama Abe Bapak Ibu, tetapi pada saat tadi kemarin saya siapkan ini, mendadak Tuhan berkata ingatkan lagi. Mari kita buka di dalam Lukas 18 ayat 8 Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Siapa itu mereka? Saudara dan saya. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Saudara, biar bagaimana perjalanan kita sama Tuhan, itu landasannya bukan kenyataan Bapak Ibu. Landasannya iman Bapak Ibu. Kenapa yang namanya Yesus sampai ngomong, pada saat aku datang kembali kedua kali, adakah ku dapati iman? Artinya ternyata ada fase di mana pada saat kita pertama kali kenal dengan Tuhan, pertama kali kita berjumpa dengan Tuhan, dan pada saat dalam perjalanan sampai nanti mungkin kita sampai garis akhir di usia yang berbeda-beda, ada yang 50, ada yang 55, ada yang 60, bahkan ada yang 99 Bapak Ibu. Misteri itu tidak akan pernah bisa dipecahkan oleh teknologi apapun Bapak Ibu. Saya bukan orang yang setiap hari iman saya tuh tetap Bapak Ibu. Seringkali pada saat saya sedang ada di dalam lembah di mana iman saya sedang tidak ada, kemudian mendadak Tuhan sering banget gitu. Saya lagi lihat sosmed segala macam, mendadak ada berita tentang orang yang meninggal Bapak Ibu. Mendadak saya ingat, oh iya, itu salah satu Tuhan bicara dengan saya. Dia bilang, nak, biasa ya kita kalau misalkan kita sudah lagi letih, apalagi lagi gak punya uang, lagi banyak masalah, kita biasanya lebih senang mencari jalan pintas Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu sedang kesulitan keuangan nih, ya kan? Mau bayar tagihan segala macam ya. Tuhan berkata iman nak, percaya. Tapi pada saat Bapak Ibu sedang memikirkan itu, mendadak di sosmed Bapak Ibu bisa keluar tentang kredit tanpa agunan. Banyak hal yang membuat, oh ini gampang nih kayaknya. Tanpa agunan Bapak Ibu. Proses cepat, hanya 3 jam. Di situ Bapak Ibu harus belajar. Mau tetap percaya dengan iman, kalau Tuhan akan menyediakan. Atau kita mau terjerumus kepada lubang, gali lubang, tutup lubang Bapak Ibu. Saya tahu seringkali anak-anak Tuhan mengukur Tuhan itu dengan harta. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, Tuhan itu lebih dari segala-galanya.
Mungkin Bapak Ibu sekarang bilang, saya perlu uang. Perlu uang. Tapi apakah uang bisa membuat Bapak Ibu sehat? Gak pernah. Saya melihat pada saat zaman COVID, saya punya temannya dokter, spesialis dokter yang sering banget urusan dengan virus-virus seperti itu. Mungkin karena temannya dokter itu udah stres Bapak Ibu ya, udah sebel tuh gak Bapak Ibu. Setiap ada orang masuk ke rumah sakit, pasti keluarganya ngomong begini, dokter minta berapapun, saya akan berikan. Kami akan berikan. Yang penting orang yang kami kasih yang sekarang sedang sakit ini sembuh. Bapak Ibu tahu dokter akhirnya ngomong apa? Pak, Bu, saya bukan Tuhan. Uang itu tidak pernah bisa menjamin nyawa kita. Lebih baik Bapak Ibu berdoa sama Tuhan. Tuhan yang akan bisa menyembuhkan kita semua. Saya ini sering dipanggil ibadah penghiburan Bapak Ibu. Ya saya bersyukurlah Bapak Ibu. Saya dulu sama Pak Abe pelayanan di penjara-penjara Bapak Ibu. Saya bersyukur saya bisa masuk ke sana. Ikut pelayanan di sana. Kenapa? Karena pada saat saya melayani orang-orang itu, saya bersyukur kalau Tuhan tidak membawa saya sampai situ. Waktu saya pertama kali bertobat, orang-orang bilang, kalau lu pernah narkoba, lu pernah apapun, nanti turun ke anak lu. Dan jujur perasaan itu selalu ada Bapak Ibu. Saya lihat anak saya waktu itu masih 1 orang. Saya lihat saya cuma bisa doain. Iman saya percaya. Kalau Yesus sudah menebus saya. Semua kutuk orang tua. Semua perjanjian-perjanjian yang lama. Itu sudah dihapuskan. Dan sudah diletakkan bersama Yesus di kayu salib. Dan saya bilang buat Bapak Ibu. Hari ini anak saya yang pertama sudah 27 tahun. Yang kedua sudah 23 tahun. Dan saya tidak dapati mereka sentuh rokok atau narkoba apapun Bapak Ibu. Itulah yang namanya perjalanan iman Bapak Ibu. Seperti Ibrani 11 ayat 1 berkata seperti ini Bapak Ibu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti di perikop ayat ini ada 2 pihak Bapak Ibu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya dari pihak kita. Kita punya mimpi mungkin. Siapa di sini yang punya mimpi boleh angkat tangan. Mimpinya jangan mimpi yang biasa-biasa Bapak Ibu. Mimpilah yang besar. Mimpilah yang berkata, ini mimpi tidak mungkin bisa terjadi tanpa imanku kepada Tuhan Bapak Ibu. Waktu saya pertama kali bertobat, saya itu utang miliaran Bapak Ibu. Pernah saya terpikir saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya apapun. Gak pernah terpikir Bapak Ibu. Orang makan aja nasi sama garam selama 3 bulan. Nasi sama Indomie rebus. Saya tambahin kuah banyakan. Untuk apa? Supaya bisa dibagi bertiga Bapak Ibu. Telur dadar 1 dibagi 3 Bapak Ibu. Gak pernah ngimpi saya.
Tetapi Dia yang menjemput saya. Dia yang menemukan saya, mengajarkan tentang iman kepada saya. Waktu itu kami nggak punya uang. Saya juga baca Alkitab baru pertama kali. Mendadak anak kami buang-buang air, muntah-muntah. Dikasih susu, muntah. Dikasih makanan, buang-buang air. Kami hitung udah ada sekitar 20 kali, Bapak Ibu. Kami waktu itu tidak punya apa-apa. Kami berduduk berlutut. Kami bilang, Tuhan, kirimkan orang untuk memberi kami uang agar kami bisa membawa anak kami ke dokter. Amin. Bapak Ibu tahu yang terjadi pada saat saya ngomong amin? Telepon di rumah saya berdering, Bapak Ibu. Saya angkat. Yang telepon salah satu saudara saya. Halo. Oh ya, bro, apa kabar? Telepon di sana bicara, apa kabar? Saya kan gak mungkin bohong bilang kabar tidak baik. Saya bilang baik, Bapak Ibu. Saya bilang kabarnya kurang baik. Kenapa? Ini anak saya sedang buang-buang air. Sudah 20 kali lebih. Dan yang menelpon saya itu adalah salah sekolah kedokteran, Bapak Ibu. Dan dia bilang apa? Wah, itu mesti dibawa ke dokter. Karena akan dehidrasi. Mesti diinfus, dia bilang. Dalam hati saya nih, dalam hati saya, Bapak Ibu ya. Saya tahu duitnya gak ada. Saya pikir pada saat saya ngomong amin, telepon berdering, kemudian saya angkat, yang nelpon berkata apa kabar, dan saya berkata yes. Tuhan kasih jawaban langsung. Saya pikir yang di seberang akan berkata, oke, minta nomor rekening, gue transfer buat lo ke dokter. Bukankah itu pikiran kita biasanya? Betul? Betul Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Orang seberang sana langsung ngomong, cepet sembuh ya. Telepon dimatiin, Bapak Ibu. Anak-anak Rumah Shalom, kalian tinggal di sini. Mungkin ada saatnya kalian merasa sendiri. Ada saatnya kalian merasa, kok aku beda dengan yang lain. Saya mau berkata buat anak-anak Rumah Shalom, anak-anak pemenang, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, kita spesial di mata Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu tahu jadi apa? Istri saya nanya, siapa Pak yang nelpon? Saudara dekat. Terus ngasih duit gak? Boro-boro ngasih uang. Cuman doanya cepat sembuh. Aminkan aja cepat sembuh. Bapak Ibu pikir yang namanya kami perjalanan iman itu tidak bisa kita bilang, kita rangkai dengan yang baik-baik. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemudian saya bilang sama istri saya, Mah, Papa punya ATM ada 8 nih. Waktu saya jadi bandar judi itu ATM saya banyak Bapak Ibu. Dan saya sudah cek ATM saya tuh semua nol semua Bapak Ibu, sudah gak ada saldonya. Terus saya bilang sama istri saya, mungkin saya bilang Tuhan kirim uang dari surga ya kan, masuk ke ATM kita. Kita bisa ke dokter, bawa anak kita. Akhirnya waktu itu saya bawa anak saya, kita mampir ke ATM Bapak Ibu. Dan yang aneh Bapak Ibu ya, di tempat kontrakan kami itu di atas itu ada kamar mertua saya.
Dan bisa kami itu berdua gak punya pikiran minta uang sama mertua saya loh. Mertua saya cuma ngomong, mau kemana? Mau ke dokter, bawa Aldi. Udah. Gak pernah terpikir waktu itu minta uang sama mama saya. Padahal bisa kan Bapak Ibu. Kami ke ATM, kami masukin satu persatu. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, semua ATM-nya saldonya 0 Bapak Ibu. Di saat itu Bapak Ibu melihat anak Bapak Ibu sedang tergolek lemah. Kenyataan yang terjadi, anak saya sedang tergolek lemah. Sudah hampir mati sepertinya. Saya bilang sama istri saya, "Ma, gak ada duit mah, kita pulang." Pulang Bapak Ibu. Pas kita masuk ke rumah, mertua saya dari atas, "Bagaimana? Amin." Kita cuma ngomong amin Bapak Ibu. Masuk ke kamar, saya letakkan anak saya di ranjang. Kami hanya berlutut. Kami nangis. Dan kami bilang, "Tuhan, ampuni saya. Ampuni kami. Kami tidak bisa menjaga anak yang Kau percayakan kepada kami. Kami serahkan Tuhan anak kami dalam tangan." Waktu itu saya baca Alkitab belum seperti sekarang Bapak Ibu. Saya buka buku Alkitab itu. Mendadak saya terpaku dengan satu kalimat. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Yang berkata, "Oleh bilur-bilurku engkau menjadi sembuh." Bapak Ibu, mendadak kalimat itu merema di hati saya. Dan saya bilang di depan anak saya, "Aldi, oleh bilur-bilurmu Tuhan, engkau menjadi sembuh." Apakah pada saat saya ngomong seperti itu anak saya sudah sembuh Bapak Ibu? Belum. Saya bilang sama istri saya, kasih dia susu. Tapi jangan banyak-banyak. Kasih minum 3 sendok Bapak Ibu. Berhenti. Takutnya kalau banyakan muntah lagi. Tidur anak kami. Tidur. Kami doa, kami baca Alkitab. Wih, rajin banget ya Bapak. Waktu itu belum ada kerjaan Bapak Ibu. Jadi kerjaannya cuma doa, baca Alkitab, doa, baca Alkitab Bapak Ibu. Kira-kira jam 3 pagi kami sedang tidur. Anak kami mendadak bangun. Dan dia muntah lagi Bapak Ibu. Tapi mendadak pada saat lihat dia muntah, yang ada di dalam pikiran saya, yang ada di dalam diri kami, bukannya ketakutan anak kami kenapa-napa. Tapi mendadak keluar lagi firman yang berkata, oleh bilur-bilur Yesus engkau menjadi sembuh. Dan saya berkata sama anak saya, "Nak, oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh nak." Kemudian saya suruh kasih istri saya lagi susu anak saya 5 sendok Bapak. Kemudian dia tidur lagi Bapak. Dan kami melanjutkan tidur. Dan Bapak Ibu tahu yang terjadi apa? Kira-kira jam 6 kami masih tidur. Tapi kami mendadak terbangun karena mendengar suara anak-anak sedang lari-larian. Pas kami melek mata kami melihat anak kami yang tadi jam 3 masih tergolek lemah. Jam 6 pagi kami buka mata kami, dia sedang lari-larian Bapak Ibu. Sehat seperti sedia kala, tidak perlu infus, tidak perlu apapun. Itu yang namanya iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya mengharapkan kesembuhan buat anak saya. Dan Tuhan berkata di firman-Nya, bukti dari segala sesuatu yang tidak engkau lihat. Waktu anak saya tergolek lemah, saya belum menemukan bukti kalau Tuhan bekerja buat anak saya. Tapi perjalanan iman itu
yang membuat Bapak Ibu akan melihat ada sesuatu yang dahsyat yang akan terjadi pada setiap langkah iman kita. Kalau saya mau cerita banyak Bapak Ibu. Waktu kami pertama kali bertobat, kami itu tinggal di daerah Kelapa Gading Bapak Ibu. Kami hampir setiap hari ke mall Bapak Ibu. Ngapain Pak? Bukan cari makan Bapak Ibu. Kami ke toko buku Kristen Bapak Ibu. Ngapain Pak? Numpang baca buku Bapak Ibu. Kami main petak umpet sama penjaganya Bapak Ibu. Kenapa? Penjaganya sudah tahu kami ini bukan beli, baca doang Bapak Ibu. Nggak bareng. Kami baca satu bab ketahuan, pergi sana. Kita pergi Bapak Ibu. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, kami tidak punya kerjaan, kami tidak punya uang, tapi perjalanan hidup kami setiap bulan kan nggak mungkin kita tidak bayar listrik Bapak Ibu, betul? Tidak mungkin tidak bayar air. Tidak mungkin tidak bayar keamanan, kan nggak mungkin ini. Hei maaf ya, saya baru bertobat, jadi saya nggak bayar lu, nggak bisa Bapak Ibu. Bulan pertama kali bertobat kami bilang, Tuhan, kami nggak kerja Tuhan. Kami di lingkungan perumahan kami itu ada yang ngumpulin Bapak Ibu. Jadi setiap tanggal 10 kita dikirimin tuh perincian air, listrik, keamanan berapa. Jadi dikoordinir Bapak Ibu, ya kan? Kami ngasih fee buat dia. Tuhan, nih Tuhan, 400.000 lebih Tuhan. Bapak Ibu tuh jadi. Dulu yang namanya kami kalau ke gereja dari setengah 6 pagi berangkat, pulang jam 6 sore Bapak Ibu. Kenapa? Kami keliling gereja Bapak Ibu. Karena kami haus dan lapar akan Tuhan. Dan anehnya, waktu itu hari Sabtu malam minggu istri saya ngomong gini, enak ya Pak makan pizza. Saya bilang, enak mah, tapi duit dari mana? Bapak itu yang terjadi. Enak ya Pak makan bakmi Gajah Mada. Enak mah, kesukaan kita itu. Tapi duit dari mana? Ya ini ada Indomie minimal beda dikit lah ya, sama-sama mie kan. Indomie sama bakmi Gajah Mada. Jadi saya mau berkata buat Bapak Ibu pada saat kami ke gereja, kami biasa kan kalau sudah selesai kan pada salaman kan Bapak Ibu ya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, shalom ya kan. Ada satu keluarga bilang, shalom Pak, mau kemana lagi Pak abis ini? Oh ntar jam 1 saya ada gereja Pak. Gereja mana? Gereja di situ Pak. Oh, Pak udah makan belum Pak? Belum. Yuk makan yuk Pak, bareng yuk Pak. Bapak naik motor atau naik mobil? Saya naik motor Pak. Ya udah ikutin saya Pak ya. Terus saya istri saya, yuk kita bareng. Belum kenal Bapak Ibu, baru kenal salaman doang. Akhirnya kami ikutin kendaraan dia naik, mereka naik mobil, saya naik motor. Bapak Ibu tahu yang terjadi, mereka ngajak kami kemana? Ke Pizza Hut Bapak Ibu. Ke Pizza Hut. Sampai mana? Tuhan, Engkau tuh ajaib Tuhan. Dan waktu kami makan, kami pulang, beliau ngasih kami buku. Pak, ini saya ada buku buat Bapak sama Ibu ya, biar jadi berkat. Dan Bapak Ibu tahu yang terjadi, buku itu adalah buku yang sama yang kami baca di toko buku rohani. Dan kami belum selesai Bapak Ibu. Kami pulang, di motor kami tidak bisa tahan tangis kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan tetap dekat dengan kami. Dan belum selesai Bapak Ibu. Pada saat kami sampai di rumah, istri saya mau coba baca buku itu. Mau lanjutin apa yang dia baca. Mendadak pada saat dibuka ada amplop jatuh Bapak Ibu. Dan di dalam amplop itu ada uang. Cukup, bahkan lebih dari cukup buat kami bayar air, listrik, dan keamanan 1 bulan Bapak Ibu.
Itu yang namanya iman. Saya mau kasih kesaksian iman dari anak saya, Bapak Ibu. Biar anak-anak Rumah Shalom, anak-anak muda dengar. Anak saya nomor 2 waktu itu saya beliin handphone, Bapak Ibu. Handphonenya waktu itu saya bisa belikan handphone advance di bawah 1 juta, Bapak Ibu. Saya bilang, Sam, Papa kasih tahu kamu ya, Sam, jangan ngecas handphone ditinggal tidur. Nanti handphonenya gemuk, baterainya rusak. Nggak garansi loh, Sam. Oke, Pak, terima kasih ya, Pak. Bapak Ibu, yang terjadi belum ada sebulan, Bapak Ibu, itu handphone sudah ditinggal tidur pada saat ngecas. Dan yang terjadi, Bapak Ibu tahu, baterainya melendung, Bapak Ibu. Dan pada saat kita komplain, ternyata kena mesinnya. Beli handphone 1 juta kurang 900-an lah. Ganti mesinnya 700.000, Bapak Ibu. So, saya bilang Mas Samuel, karena ini kesalahan kamu, Bapak tidak mau beliin. Kamu minta sama Tuhan, kalau kamu perlu handphone. Bapak Ibu tahu saya cuek, Bapak Ibu. Nah, dulu waktu itu ada SRK di Balai Samudra ya, Bapak Ibu ya. Waktu masih zaman Pak almarhum Eros Agung. Saya punya tugas setiap hari itu doling, Bapak Ibu. Saya lagi doling, Bapak Ibu, saya lagi doling. Mendadak ada seorang ibu menghampiri saya. Pak Stef, Bapak kan ayahnya Samuel ya? Iya, saya bilang. Kenapa, Bu? Pak, saya tadi pagi lagi doa diingetin wajah Samuel, Pak. Samuel tapi lagi megang handphone rusak, Pak. Terus mendadak Roh Kudus ngomong sama saya, Pak, suruh kasih uang buat Samuel ganti handphone. Saya kaget, Bapak Ibu. Saya bilang, iya Bu, makasih ya Bu. Ibu mau ngasih tunai atau mau ngasih transfer? Saya bawa tunai, Pak. Saya kasih Bapak aja, Pak, jadi buat Samuel ya. Bapak Ibu tahu saya ambil uangnya, saya nggak hitung karena itu buat Samuel. Hanya amplop, saya bawa pulang. Cuma saya penasaran, Bapak Ibu. Karena saya lihat berhari-hari ini anak gak ada pertobatannya. Main sana, main sini, disuruh doa, bertobat juga kagak, Bapak Ibu. Kemudian saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa sih yang membuat Engkau mau memberkati Samuel agar Samuel dikasih handphone baru? Terus pas saya pulang saya bilang ini, Sam, kamu doa apa? Nggak doa apa? Ini ada orang nih kasih kamu uang buat kamu beli handphone. Asik. Terima kasih Tuhan. Cuma ngomong gitu Bapak Ibu. Cuma saya penasaran sebagai orang tua. Saya bilang, ini anak kenapa? Sampai Tuhan tuh rela menyuruh orang memberikan mimpi di orang, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, handphone yang saya beli advance, Bapak Ibu, di bawah 1 juta. Dan dia dapat berkat berapa, Bapak Ibu? 2,5 juta buat beli handphone Samsung, Bapak Ibu. Kaget saya. Berapa hari kemudian Tuhan jawab saya, kau pengen tahu nak, apa yang membuat hatiku bergetar melihat anakmu? Pikir ya, saya dapat penglihatan gitu Bapak Ibu, Samuel sedang tersungkur ya kan, sedang jerit-jerit gitu Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu. Saya ngelihat seorang anak kecil yang sedang memegang handphone rusak dan berkata, Tuhan, aku salah Tuhan. Papa mamaku sudah belikan aku handphone baru. Aku tidak bisa jaga Tuhan. Sekarang rusak Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni aku. Kalau boleh Tuhan, lihat statementnya.
Kalau boleh Tuhan, handphone itu penting buat aku Tuhan, buat ngerjain tugas segala macam. Boleh gak Tuhan berikan aku handphone lagi? Makasih ya Tuhan. Amin. Dan saya ngelihat anak yang menurut saya doanya biasa saja, tapi saya merasakan pada saat dia sedang ngomong ada getaran di hatinya. Seperti yang tadi Pak Abe ngomong, Tuhan tidak pernah lihat luar kita, Tuhan ingin lihat dalam kita Bapak Ibu. Ada firman yang berkata, doa tidak perlu panjang-panjang, tapi doa yang keluar dari hati yang hancur itu membuat Tuhan akan bergetar dan menjawab setiap doa kita. Itu iman Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu mengerti sedikit demi sedikit tentang iman. Ayat selanjutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca tentang pahlawan iman di Ibrani 11 ayat 1 sampai selesai. Semua bicara tentang iman dari para pendahulu kita. Dan saya berharap Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berjalan bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu ada pengalaman berjalan dengan iman sama Tuhan, dan Bapak Ibu bisa saksikan kepada orang-orang yang Bapak Ibu temui, Bapak-Bapak Ibu yang sering berkata-kata, bercakap-cakap. Kami tidak pernah ngimpi kami punya rumah, tapi itulah bukti dari segala sesuatu yang tidak kami lihat, yang Tuhan sediakan Bapak Ibu. Makanya Yesus berkata, adakah kudapati iman? Bicara tentang apa? Ternyata perjalanan kita sama Tuhan sampai nanti akhirnya itu dibutuhkan iman dan iman. Sedangkan di dalam perjalanan kita tidak semuanya mulus. Ada masalah, ada kegagalan, ada kejatuhan, ada macam-macam. Bagaimana seorang Ayub yang orangnya katanya saleh, orang yang tidak ada salahnya. Setiap anaknya pesta, pagi-paginya dia bikin dupa, mintakan ampun sama Tuhan kalau anaknya salah. Tapi Tuhan buat gara-gara Bapak Ibu, sampai dihabiskan semuanya, keluarganya, kekayaannya, istri, anak-anaknya, semua, bahkan sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Bahkan istrinya berkata, kau tidak mau mengutuki Tuhanmu yang sudah membuat engkau seperti ini. Tapi Ayub berkata apa? Dia yang mengambil, dia yang memberi, terpujilah nama Tuhan. Kita ini saya berdoa kita tidak merasakan seperti Ayub Bapak Ibu. Tapi bisakah Bapak Ibu percaya dengan Tuhan, kalau semua mimpi-mimpi anak-anak Bapak Ibu semuanya akan jadi seperti yang Tuhan mau pada waktunya? Gak pernah ada mimpi yang tidak jadi. Semua mimpi kita yang dari Tuhan pasti jadi. Yang membatalkan bukan Tuhan, tetapi seringkali kita lewat perkataan kita Bapak Ibu. Saya berdoa pelajaran tentang iman ini akan membuat Bapak Ibu percaya dan makin percaya. Setiap perjalanan kita ada Tuhan Immanuel yang akan terus menyertai perjalanan kita Bapak Ibu. Gak pernah ada rencananya yang gagal.
Ikut Tuhan bisa jatuh, bisa. Ikut Tuhan bisa gagal, bisa. Beberapa hari yang lalu saya dengar khotbah tentang yang namanya Thomas Alva Edison. Pencipta lampu. Ternyata dia adalah anak yang dianggap paling bodoh di keluarganya. Disekolahin, dikeluarin sama sekolahnya. Disekolahin, dikeluarin. Terakhir, orang tuanya terima surat, dia bawa surat. "Mah, aku dapat surat lagi nih, Mah, dari sekolah ini, Mah, yang aku baru masukin sebulan." Mamanya baca. Mamanya bilang begini, "Engkau adalah anak yang pintar, yang takut akan Tuhan, dan semua rencana Tuhan tidak ada yang gagal dalam hidupmu." Dia pulang, dia besok paginya orang tuanya datang mamanya ke sekolah itu. Anaknya tidak dibawa. Guru kepala sekolah ngomong ini, "Saya baru pertama kali selama saya jadi kepala sekolah, saya mendapatkan orang yang paling bodoh, yaitu anak ibu. Maaf, sekolah kami tidak menerima anak itu." Bapak Ibu tahu apa yang dijawab mamanya? "Saya tidak percaya dengan omongan ibu. Anak saya luar biasa pintar, sehingga sekolah ibu tidak bisa menampung kepintaran anak saya. Dan saya akan cari sekolah lain, di negara lain, di kota lain yang bisa menampung anak saya." Kenyataannya apa Bapak Ibu? Bodoh Bapak Ibu. Tapi mamanya berkata, sekolah ibu tidak bisa menampung kejeniusan anak saya. Bapak Ibu tahu, singkat cerita, dia bisa masuk Harvard semua. Dia bisa menciptakan lampu. Dan pada saat itu mamanya sudah meninggal. Waktu itu dia sedang bereskan barang-barang lama dari mamanya. Dia menemukan surat yang dia kasih ke mamanya. Dan dia baca surat itu. "Sekolah kami tidak pernah mendapatkan anak yang bodoh selama ini. Anak ibu adalah yang terbodoh yang pernah kami jumpai. Kami tidak bisa menerima anak ibu." Mamanya tulis di bawahnya, "Anak saya adalah anak yang paling jenius, karena dia punya roh takut akan Tuhan. Dan doaku akan menjadi kenyataan kalau anakku akan menjadi salah satu orang yang dihargai sampai selamanya." Dan Bapak Ibu tahu, pada saat anaknya baca itu, anaknya nangis. Dan anaknya berkata, "Aku bisa sampai hari ini karena ada iman dari mamaku yang membalikkan kenyataan." Saya berdoa buat para orang tua, kalau anak kita bodoh, jangan dikatain bodoh, tapi katakan sesuatu yang positif, sesuatu yang membuat mereka punya iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Saya berdoa. Ada firman lagi Bapak Ibu yang berkata, 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, "Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih." Tadi saya sudah bahas tentang iman, tentang pengharapan. Bapak Ibu, pengharapan tidak bisa berjalan hanya 1-2 hari. Iman kita pupuk, kita lewati 1 hari dengan 1 hari. Dan kemudian dari sini akan keluar
yang namanya pengharapan. Iman tidak bisa dilepaskan dari pengharapan. Tapi kalau Bapak Ibu terus berjalan dengan iman, Bapak Ibu akan punya pengharapan. Dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu. Siapa yang sangka orang yang berdiri di tempat depan Bapak Ibu ini adalah mantan narkoba, mantan penjudi, mantan semua-muanya. Orang yang sering jatuh, orang yang sering gagal. Tapi pada saat kejatuhan saya yang terakhir, saya sudah mau meninggalkan semuanya. Di mana yang namanya seluruh dunia, seluruh teman-teman saya seakan-akan kelihatannya mengintimidasi saya, menghakimi saya. Waktu itu saya tahu banget, saya ngerti banget. Saya sedang ada di lembah yang paling kelam, di mana semua orang sepertinya memanakan panah-panah penghakiman kepada saya. Waktu itu saya ingat, saya dari tempat tidur saya sudah gak tahan. Saya ke kamar mandi dan saya bilang, Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Mendadak ada satu lagu yang Tuhan berikan di telinga saya. Lagunya berjudul Show Me Your Face. Dan lagu itu berkumandang di dalam kamar mandi saya. Dan mendadak saya tahu, Tuhan, satu-satunya yang bisa aku lakukan cuma satu. Show me your face. Tunjukkan wajahmu kepadaku. Dan Bapak Ibu tahu, saya di kamar mandi mungkin ada 15 sampai 30 menit. Tapi itu memompa sesuatu di dalam diri saya. Lagu itu tidak akan pernah bisa saya lupakan sampai hari ini. Karena saya tahu itu lagu salah satu yang menemani saya pada saat saya sedang ada di lembah, pada saat saya sedang sendirian, tidak ada orang yang mengerti saya. Kenapa saya bilang Allah Immanuel itu terpatri dalam hidup saya? Karena saya tahu Dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Saya berdoa, anak-anak, Bapak Ibu semuanya, biar wajahnya membuat kita lepas dari ketakutan, lepas dari kegagalan, lepas dari intimidasi, lepas dari kekhawatiran. Saya percaya pada saat kita jatuh, firman-Nya berkata, tidak sampai tergeletak, kita akan bangkit lagi. Kita akan lari lagi. Karena di depan kita ada wajah-Nya yang akan terus memperhatikan kita. Dan kita tidak akan pernah sendirian lagi. Show me your face.